Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, kami dari Taruna Imigrasi Angkatan 21. Di sini, izinkan kami sedikit menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum pidana. Sebelumnya, KUHP termasuk hukum tertulis dan terkodifikasi. KUHP ini mempunyai nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië, yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan Koninklijk Besluit atau Tita Raja nomor 3315 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas. Asas ini secara lengkap berbunyi nullum delictum nolla pone sine praevia lege penali, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana tanpa kekuatan perundang-undangan yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana. Di Indonesia, asas ini tersirat berada dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi dapat dikatakan jika seseorang melakukan kesalahan namun belum ada undang-undang yang mengatur mengenai kesalahan tersebut, maka seorang tidak dapat dipidana. Lalu yang kedua, asas ginstraf zonder schuld. Asas ini disebut juga sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya adalah tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang berbuat. KUHP mengatur ini pada pasal 44 junto pasal 45. Lalu yang ketiga adalah asas teritorial. Asas teritorial mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas pokok dan dianggap asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Memang menjadi keniscayaan dan logis jika suatu ketentuan hukum suatu negara berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Asas teritorial dianut oleh Indonesia dan disebutkan dalam pasal 2 ayat dan 3 KUHP. Dalam pasal 2 yang menjadi patokan adalah wilayah dan tidak mempersoalkan siapa yang melakukan tindakan pidana di wilayah tersebut. Artinya, siapapun baik dia WNI ataupun WNA, selama dia melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, maka dia berhak untuk dilakukan hukum pidana dan dikenakan hukum pidana Indonesia. Lalu yang keempat adalah asas personalitas nasional aktif. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya, hukum pidana suatu negara mengikuti kemanapun warga negaranya pergi. Dengan demikian, hukum Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada. Dalam KUHP, asas ini diatur dalam pasal 5 sampai dengan 7. Asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas perlindungan menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan, asas tersebut tidak bisa dilakukan di Indonesia sehingga hukum pidana Indonesia berlaku bagi tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun bukan. Lalu yang terakhir adalah asas universal. Asas ini diberlakukan demi menjaga kepentingan dunia atau internasional, yaitu hukum pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap warga negaranya atau bukan di wilayah negaranya atau di luar negeri. Di sini dapat dilihat kalau asas ini diberlakukan melampaui batas kewilayahan dan personalitas sekaligus. Siapapun, dimanapun tindak pidana dilakukan, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Namun, tidak semua kejahatan dapat diterapkan asas tersebut. Berapa kejahatan yang dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia berdasarkan asas universal adalah A. Kejahatan mata uang yang dilakukan oleh negara tertentu. Pasal 4 sub kedua KUHP yang didasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1929. B. Kejahatan yang perampokan atau pembajakan di laut atau di udara. Pasal 4 sub 4 KUHP yang diperbarui dengan UU nomor 4 tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan yang didasarkan pada Deklarasi Paris 1858, Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal
tahun 1971. Sedikit banyak itu yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah tim yang berada di balik podcast kami. Yang Taruna Politik Imigrasi Angkatan 21 yang bernama 1. Anggita Daru Nurdianti, 2. Cornelis Agatha Gea, dan 3. Muhammad Rizky Nugraha. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.